Halo Sobat Edu. Hai. Nah, jadi di hari ini kita ada pembahasan diskusi yang menarik, yaitu mengenai sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari zaman purba hingga ke zaman kolonial. Dan di sini saya tidak sendiri karena ada teman-teman saya yang sangat keren habis ini. Wih. Siapa aja nih? Silakan perkenalkan masing-masing. Hai, aku Oktavia Rahmadani sebagai narasumber satu. Aku Feby Anggraini sebagai narasumber 2. Aku Mutia Nurul sebagai narasumber 3. Saya Bahrudin sebagai narasumber. Saya Kayla Sari sebagai videografer dan editor. Oke, kalau misalkan penasaran dengan diskusi kami, ikuti terus di Sobat Edu. Oke, jadi kita akan mulai pembahasannya dari awal terlebih dahulu nih, yaitu pada zaman purba. Nah, yang saya tahu kan kalau di zaman purba itu nggak ada sekolah ya. Jadi bagaimana sih caranya anak-anak pada zaman itu belajar mengenai dunianya? Jadi anak-anak belajar dari orang tua dan alam sekitar. Oh, jadi mereka tuh belajar dari orang tua mereka dan juga dari alam. Nah, terus bagaimana sih cara mereka berkomunikasi antar sesama? Kan pada zaman itu belum ada ditemukannya bahasa ya. Dia itu cara berkomunikasinya dengan cara berinteraksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitar dia. Oh, jadi secara tidak langsung bahasa tubuh dan juga kontak mata secara langsung itu bisa menimbulkan bagaimana cara dia berkomunikasi ya. Nah, terus yang kita tahu kan di zaman purba itu alamnya sangat berbahaya ya. Mulai dari binatang ataupun tanaman-tanamannya juga sangat berbahaya. Gimana sih cara anak-anak mengetahui bahaya di alamnya itu? Biasanya udah diperingatin dari orang tua mereka. Jadi kayak udah dikasih tau lah kalau misalkan hewan dan tanaman ini berbahaya. Oh, jadi dari pengalaman orang tua mereka diturunin kepada anak-anak mereka. Oke. Jadi kan tadi kita sudah berbicara tentang peradaban Islam. Jadi kita lanjut ke peradaban Hindu-Buddha. Bagaimana sih sistem pendidikan pada zaman Hindu-Buddha tersebut? Jadi pada masa Hindu-Buddha muncul sistem pendidikan formal, tetapi lebih mendalami ilmu agama yang mereka anut. Oh, tetapi ada nggak sih materi-materi tertentu yang disampaikan pada saat itu? Ada 3 jenis materi, yaitu ada kitab suci, bahasa Sanskerta, dan filsafat. Jadi lebih menekankan kepada spiritual dan keagamaan. Ya, Ngomong-ngomong soal agama nih, kita ada satu zaman lagi yaitu zaman permulaan Islam masuk ke Indonesia. Jadi kalau ini Buddha kan lebih menekankan keagamaan mengenai Hindu ataupun Buddha tersebut. Tadi sudah dari Hindu Buddha nih. Nah kan ada satu zaman lagi yang mengenai agama, yaitu permulaan masuk Islam ke Indonesia. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan pada masa itu? Nah, dari zaman permulaan agama Islam tuh sistem pendidikan itu simpel banget contohnya kita bisa diskusi, tanya jawab atau ngobrol langsung. Asal tuh mereka bisa memahami isi Al-Qur'an. Oh, jadi mereka lebih berpatokan di Al-Quran. Iya. Terus ada nggak sih materi-materi tertentu selain Al-Quran yang mereka pelajari? Materi utamanya sih Al-Qur'an tapi materi lainnya juga ada kok diajarin. Contohnya akhlak, belajar hidup dengan benar dan baik. Oke, jadi selain Al-Quran juga ada banyak banyak sekali contohnya seperti akhlak. Iya. Tapi yang saya tahu tuh Islam tuh mengajarkannya melalui ceramah ya. Metode selain ceramah dalam menyampaikan ajarannya. Ada dong, selain ceramah juga tokoh ulama juga suka bercerita atau pakai perumpamaan biar mudah difahami. Selain itu juga ada praktek, contohnya praktek sholat. Oke, berarti kurang lebih Hindu Buddha ke permulaan Islam itu hampir sama ya. Lebih Iya. meningkatkan ke spiritual dan keagamaan. Oke, kan tadi kita sudah berbicara mengenai sistem pendidikan dari zaman purba sampai ke zaman permulaan masuknya Islam. Nah, kita masuk ke zaman terakhir nih, yaitu zaman kolonial. Nah, di mana zaman kolonial ini rakyat Indonesia sedang sengsara-sengsaranya. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan pada masa kolonial saat itu? Nah, untuk pendidikan pada zaman kolonial itu
Akses pendidikannya hanya untuk anak-anak orang Belanda, keturunan Eropa, dan bangsawan pribumi. Nah, sementara untuk rakyat biasa itu tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Oh, jadi lebih ke kasta ya pada Iya. saat itu. Dan ada nggak sih tujuan mengapa pada masa kolonial ini mereka mendiskriminasi kasta? Kenapa rakyat biasa tuh tidak boleh mengenyam pendidikan formal gitu? Nah, tentu saja itu ada tujuannya. Itu untuk mencetak tenaga kerja yang patuh, bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Oh, Itu aja sih jadi yang aku tahu. dari sistem pendidikan kolonial ini lebih memfokuskan untuk tenaga kerja saja. Oke, jadi kan kita sudah membahas nih keseluruhan dari mulai zaman purba sampai ke zaman kolonial. Jadi kesimpulannya adalah kita patutnya bersyukur pada zaman ini kita bisa menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dengan yang terbilang mudah daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi janganlah malas membaca dan janganlah malas belajar karena belajar itu akan membuat diri kita sukses dan masa depan kita menjadi cerah. Oke, sekian dari kami. Dadah. Terima kasih.